Pemirsa Muslim masa kini, bisnis kuliner memang tak pernah surut peminat. Bahkan menjadi primadona saat pandemi seperti sekarang. Dari hasil penelitian Badan Pusat Statistik, penjual online di Indonesia pada periode Februari hingga Juli 2020 meningkat tajam. Dari total transaksi penjualan online, kategori yang jadi favorit masyarakat adalah makanan, yakni sebanyak 51%. Disusul produk kesehatan mencapai 20%. Meski demikian, dalam Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menjual makanan. Islam sendiri telah memberikan petunjuk lengkap tentang perdagangan, termasuk di dalamnya barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Yang pertama adalah larangan menjual khamar atau minuman keras. Awalnya, khamar di zaman Rasulullah SAW masih tidak diharamkan untuk dijual. Hingga akhirnya turunlah sejumlah ayat yang mengharamkan khamar, hingga Rasulullah memerintahkan untuk tidak lagi menjual khamar. Dari Aisyah, ia berkata, tatkala sejumlah ayat akhir surat Al-Baqarah turun, Nabi SAW keluar menemui para sahabat. Lantas bersabda kepada mereka, telah diharamkan jual beli Arab. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, bangkai dan babi juga turut dilarang untuk dijual. Dari Jabir Abdullah RA bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau di Mekah pada waktu penaklukan kota Mekah. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan patung. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Karena itu dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit, dan dijadikan penerangan lampu oleh orang-orang. Beliau menjawab, tidak boleh karena haram. Kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, justru mereka mencairkannya, lalu menjualnya, kemudian mereka makan harganya. Hadis riwayat Muslim. Islam juga melarang menjual buah yang belum matang sempurna. Hal ini karena dikhawatirkan gagal panen hingga akhirnya merugikan pihak pembeli. Darinya Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum sempurna. Kemudian beliau ditanya, apa tanda sempurnanya? Beliau menjawab, hingga berwarna merah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapatmu apabila Allah menghalangi buah itu untuk menjadi sempurna? Maka dengan alasan apakah seorang di antara kamu akan mengambil harta saudaranya? Hadis riwayat Bukhari. Dan terakhir, Islam melarang menjual segala jenis biji-bijian yang belum mengeras, sama seperti buah-buahnya. Biji-bijian yang belum mengeras pun masih memiliki kemungkinan terserang hama hingga gagal panen, yang bisa menyebabkan kerugian jika dibeli sebelum benar-benar layak. Hal ini juga berlaku untuk produk makanan yang akan kita jual. Hendaknya kita menjual produk makanan yang halal, aman, serta layak untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Karena itulah saya ingin belajar membuat penganan yang bisa dijual dan halal untuk dikonsumsi. Seperti kue sus kekinian yang akan saya buat ini. Bicara tentang makanan yang satu ini, kue ini tuh boleh dibilang dari dulu sampai sekarang pamornya nggak pernah hilang. Kenapa bisa dibilang pamornya nggak pernah hilang? Karena selalu ada kekinian yang dibuat. Nah, kita lagi ngomongin kue apa sih? Kue sus. Kalau dulu misalnya kue sus cuma diisi sama maizena. Sekarang kue sus itu udah beraneka rasa, bahkan ada yang coklat, ada yang vanila, dan sekarang ada lagi yang kekinian lainnya. Nah, kita mau bikin yang versi sekarang apa yang versi dulu? Ini kalau kulit sama ya. Tapi kalau untuk isi kita versi sekarang. Nah, itu dia. Kita akan bikin yang versi sekarang, tapi sekarang kita bikin kulitnya dulu. Caranya gimana yang pertama? Oke, kita panaskan air. Oke. Selain Korean garlic bread, satu lagi jenis kue yang laris di masa pandemi seperti sekarang adalah kue sus atau shoes. Meski keberadaan serta rasanya sudah sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia, namun kue sus bukanlah berasal dari Indonesia. Kue sus atau lebih dikenal dengan sebutan choux berasal dari Prancis. Adalah Catherine de Medici of Florence yang menjadi orang pertama pembuat adonan choux di tahun 1540. Istilah choux sebenarnya merujuk pada adonan kue yang bertekstur renyah. Diberikan nama choux yang dalam bahasa Prancis berarti kol karena bentuknya seperti kol yang tidak beraturan.
Dewasa ini penampilan dan isi kue sus semakin inovatif. Bahkan di Jakarta, ada beberapa gerai penjual syuk yang berasal dari negara lain. Syuk zaman sekarang menawarkan isi yang melimpah dan meleleh. Kalau proses bikin sus ini sendiri sebenarnya sama nggak sih dengan bikin roti? Beda. Kalau roti kan keadaan bahannya kering dan tidak panas kan, dia tidak ada yang dimasak. Kalau ini kan sus, kita masak. Itu perbedaan dasarnya ya. Terus kalau sudah campur, udah lagi sih. sudah ya. Nanti kita masukkan terigun. Ya. Sip. Sambil diaduk terus. Ya, aduk. Boleh saya bantu? Bentar. Pada saat masuk terigu, itu harus cepat, supaya terigunya tidak bergerindil di sini. Mungkin ini udah selesai, Mbak. Masukkan aja satu menit. Oke. Nah, ini kita dinginkan. Biarkan adonan sus ini dingin. Setelah dingin, nanti kita kocok dengan telur. Baru kita cetak. Baru dicetak. Oke. Dulu tekan, terus putar 3 kali lah. Oke, ya sudah mulai bagus. Udah. Wow. Kalau kayak gini, langsung di oven atau nunggu lagi? Langsung di oven berapa menit? Itu sus itu tergantung oven yang kita gunakan. Jadi untuk mengingatkan kalau susnya sudah matang, dia tidak berbusanya. Bisa tidak ada busanya. Kita oven lagi ya. Ya, ini nih yang agak sulit, mencetak syuks. Meski tidak mempengaruhi rasa, namun tampilan juga tak bisa diabaikan loh. Setelah syuk selesai dibentuk, saatnya kita panggang selama kurang lebih 20 menit. Ini dia. Jadi kan aku tuh tadi kan Bu Retna bilang, tergantung nih mau yang warnanya kecoklatan aja atau mau versi crispy tapi lembut di dalam. Aku pilihnya ini yang Biasa. iya. Penasaran sih. Tapi sekarang kita harus bikin isiannya dulu. Caranya gimana? Ini biarkan dingin ya, Mbak ya. Ini saya taruh dulu. Saya mau coba bikin isian. Oke. Kita sini bahan dasar kita Susu. Ngomongin tentang susu, jadi ini kembali tentang susu, ini juga ada sesuatu yang menarik tentang susu. Kenapa aku bilang menarik? Susu ini itu adalah salah satu minuman yang dimuliakan sama Allah, bahkan ini minuman surga. Nah, ngomongin tentang susu juga sebenarnya ada sunnah Rasul yang kalau misalnya kita kerjakan itu pasti dapat pahala. Salah satunya adalah ketika kita minum sebelum tidur. Masya Allah, Ibu suka nggak minum susu sebelum tidur? Suka sekali. Insya Allah berpahala ya. Yuk sekarang kita bikin kue isian susnya. Aku pakai sarung tangan lagi. Karena sekarang kan mudah sekali, Mbak. Kita pakai flaknya itu, krimnya tuh krim instan banyak. Jadi nggak usah, kalau zaman dulu kan kita pakai maizena yang benar. Dan rasanya juga nggak seenak yang sekarang. Yang sudah siap saji, udah banyak di supermarket. Jadi saya pakai krim flak lah ya. Nah ini boleh dikombinasikan tergantung harga jual. Boleh pakai keju parut lagi biar enak. Biar lebih gurih lagi, makin gurih lagi. Boleh pakai cream cheese. Tapi kan harga jualnya pasti bener. Jadi sebenarnya balik lagi, mau jualnya pakai versi premium atau pakai versi biasa aja. Sebenarnya pakai versi biasa pun tetap enak kok rasanya gitu. Cuma kalau pakai versi premium pasti jauh lebih enak. Berarti ini juga cocok nih sebenarnya buat pemula seperti saya gitu. Daripada nanti saya ribet-ribet bikin krim flaknya, mending beli jadi aja langsung. Oke, olah di rumah ya. Oke, gimana? Dicampurin? Campur semua. Kita aduk. Ada lagi yang perlu ditambahin biar saya bantuin? Boleh susu, Mbak. Susu ini. Sudah jadi, Mbak, krim susnya, krim flaknya. Tinggal tergantung, Mbak, mau rasanya gimana, dibanyakin whipped creamnya boleh. Terus suka-suka kan harga jualnya berbeda-beda. Bener. Sekarang kita tinggal masukin aja. Nah, gimana pemirsa? Cukup mudah kan membuat kue sus atau syuks ini? Sebagai penutup, saya juga akan membuat minuman menyehatkan yang pas dinikmati di saat pandemi. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.